Lalu apa kata Allah? Kata Rasulullah, fayusbaghu finnari sibghah. Setelah itu orang kaya tadi diambil, dicelupin ke neraka sebentar, cek, dikeluarin lagi. Jadi cemplungin ke neraka bentar doang, dikeluarin lagi. Tsumma yuqal, kemudian ditanya orang itu, ya bena Adam, bro. Ya bena Adam artinya bro, manusia lah ya. Hal ra'aita khairan qat, selama ini pernah nggak kamu melihat kebaikan? Hal marra bika na'imun qat, pernahkah kau merasakan kenikmatan? Apa dia jawab? La wallahi ya Rabb, demi Allah nggak pernah sekalipun, sedetik pun saya merasakan kenikmatan. Puluhan tahun hidup di dunia, paling kaya dia, paling mewah, paling megah, nyemplung ke neraka bentar doang, kehapus semua itu. Dia mengatakan nggak pernah sedikit pun, nggak pernah sedikit pun merasakan kenikmatan. Jadi puluhan tahun di dunia merasakan kenikmatan itu terhapus seketika nyemplung doang ke neraka itu. Apalagi kalau dia tinggal di neraka, nauzubillah min dzalik. Itu dahsyat tuh, ngeri. Makanya ada yang terakhir masuk ke surga itu, dia disiksa dulu di neraka. Setelah disiksa di neraka, Allah berikan kepadanya syafaat, dikeluarkan dari neraka. Fulan, kau sudah aku selamatkan dari neraka. Sekarang apa yang kau minta? Ya Allah, saya sih pengen masuk surga, tapi saya tahu dirilah, nggak pantas, nggak ada amal saya. Tapi kalau boleh saya pengen lihat pintunya aja. Pintunya aja? Iya. Dikasihlah lihat pintunya surga itu. Begitu dia lihat pintunya, kata Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau kau mau meminta, minta satu hal, aku akan berikan. Lalu orang ini bilang, ya Allah, pintunya aja ternyata indah banget. Boleh nggak saya minta satu lagi? Minta satu lagi? Iya. Terakhir ya Allah, habis ini nggak minta-minta lagi. Oke, apa yang kau minta? Buka dong pintunya. Pengen lihat dalamnya kayak apa sih? Maka Allah buka. Begitu buka, terpana dia. Ya Allah, indah banget ya Allah. Boleh nggak minta satu lagi? Katanya udah nggak minta lagi. Terakhir ya Allah, terakhir nggak minta lagi. Apa yang kau minta? Bolehkah saya masuk surga? Saya masuk ya Allah, saya pengen lihat dalamnya. Dari luar indah banget. Lalu kata Allah, dzaka huwalak. Surga ini memang untukmu. Untuk saya ya Allah. Iya. Yang sudah nyemplung ke neraka ini? Iya. Yang gak punya amalan? Iya, itu untukmu. Maka dia masuk, Pak. Dikelilingin itu 70 tahun belum kelar. Keliling itu. Kita kelilingin rumah kita butuh berapa jam, Pak? Mungkin bapak-bapak di sini ada yang masuk pintu rumah, kelilingin tuh kamar, ruang tamu, dapur, mungkin butuh waktu sejam gitu. Kalau saya sih paling 2 menit kelar itu. Surga 70 tahun dia kelilingin, Pak, belum kelar. Ya Allah. Setelah itu dia diam lagi, murung. Apalagi, wahai Ibnu Adam, boleh nggak minta satu aja lagi ya Allah? Kamu sudah aku persilahkan masuk surga. Surga ini untukmu. Masih apa lagi yang kau minta? Apa dia minta? Ya Allah, ini surga memang indah luar biasa. Fasilitasnya sangat lengkap, kenikmatannya tak terkira. Tapi aku tak bisa menikmatinya. Kenapa? Kemarin aku disiksa di neraka. Bagaimana digergaji, keluar isi perutku. Sakit luar biasa, menjerit siang malam, menangis sampai menetes air mata darah. Habis tulang belangku terbakar. Itu sakitnya ya Allah tak terlupakan. Trauma yang begitu dalam. Sehingga saya tidak bisa menikmati ini. Tolong saya minta ya Allah, hapuskan ingatan tentang siksa neraka kemarin. Luar biasa. Manusia di dunia saja mengalami kejadian yang traumatis, itu dia bisa stres, bisa dia nggak bisa move on, istilah anak zaman sekarang. Hidupnya murung. Kenapa? Dia punya masa lalu yang kelam. Dia pernah mengalami kejadian yang sangat tragis, sehingga harus diterapi itu. Karena kalau enggak, dia nggak bisa menjalani kehidupan. Itu bencana dan bahaya di dunia yang nggak seberapa. Bagaimana di neraka? Digergaji, dipotong, disiksa, ditombak, dibakar, disetrika, ya, sampai habis tulang belulang dan nggak mati. Ya. Kalau di dunia dipotong lehernya kan mati selesai. Di sana enggak, dipotong lehernya terpisah kepala dengan badan masih hidup,
masih merasakan sakit, dipotong sedikit demi sedikit jari jemari tangannya, dibakar itu semua. Dia merasakan setiap inci. Api keluar dari mukanya ini terbakar. Itu terasa sakitnya luar biasa. Itu meninggalkan trauma yang sangat dalam. Meskipun sudah masuk surga, trauma itu terbawa, tidak bisa dia menikmati surga. Betapa ngerinya itu siksa neraka. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Maka aneh kalau ada orang yang bilang, gue sih masuk neraka nggak apa-apa. Dia belum tahu dia di neraka itu bagaimana. Belum tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi, api yang kalian nyalakan di dunia ini itu baru 1/70 dari panasnya api neraka. Pengen gitu orang-orang yang bilang nggak apa-apa sih masuk neraka, biarin neraka gue gitu. Itu pengen gitu, pinjam kelingkingnya sini, kita bakar tuh kelingkingnya sampai habis. Kalau dia nggak teriak, nggak merasa kesakitan, ente sudah punya persiapan 1/70 kali lipat. Tapi jangan lupa di sono 70 kali lipat dari panasnya ini. Ya, kalau dia udah nggak teriak-teriak, dibakar jarinya sampai habis itu sisa tulangnya doang, dia nggak kesakitan, itu baru punya persiapan 1/70 untuk menghadapi neraka. Tapi kalau baru kena dikit aja udah teriak-teriak, waduh, coba-coba dia, berani-beranian dia masuk neraka. SOP apa? Standar P-nya? Itu standar masuk neraka nih, ini siksa standar nih. Semua yang masuk neraka dapat itu semua. Apa itu? Pertama, cara masuknya. Kalau orang masuk surga itu kan dalam surat Az-Zumar itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum, dan seterusnya. Orang-orang yang masuk surga itu digiring memang berbondong-bondong, tapi begitu masuk pintu surga, dibuka pintunya, dipersilakan, silakan masuk. Para malaikat mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, selamat ya gitu. Itu SOP orang masuk surga, masuknya begitu. Yang masuk neraka, SOP-nya masuk neraka itu digiring juga sama, cuman digiring dalam kondisi terikat, kaki tangan diikat di leher, wassalasil idil aghlalu wassalasil fi a'naqihim, di leher mereka terikat. Jadi kalau sudah terikat nggak jalan lagi tuh, yushabun, diseret. Jadi cara masuk neraka itu diseret, Pak. Nauzubillah min dzalik, diseret. Diseretnya bukan terlentang begini posisinya, ala wujuhihim, muka posisi di bawah. Jadi begitu diseret, ini muka ini belum masuk neraka aja sudah terkena tuh tanah-tanah itu, udah pada bondas, pada lecet segala macam. Itu belum nyemplung ke neraka. Setelah itu dibuka pintu neraka, masuk ke nerakanya Pak, dilempar dalam posisi terikat. Itu jurang neraka itu dilempar itu tinggi. Wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka-neraka semua dijelaskan itu, mereka tuh nyemplung. Bahkan ada di antara jurang neraka itu yang nyemplungnya itu butuh waktu 40 tahun. Ada yang membutuhkan waktu 70 tahun. Ngeri sekali. Kita ini kalau jatuh dari ketinggian di atas 3 meter, 10 meter, 20 meter jatuh itu, kira-kira itu mati sih, remuk ya. Cuman yang nyemplung kepala dulu apa kaki dulu? Orang kalau jatuh dari ketinggian Pak, itu yang mendarat kakinya dulu apa kepalanya dulu? Kepala. Biar kata gendut, mohon maaf, gemuk kita ini, kalau jatuh itu dari ketinggian begitu tetap kepala yang duluan. Kenapa? Karena ternyata anggota tubuh kita yang berat ini adalah kepala. Jadi pasti begini. Jadi kepala dulu tuh menghantam dasar neraka itu, hancur, remuk, redam. Ngeri banget, nauzubillah min dzalik. Terus apalagi SOP-nya? Dikasih baju. Kalau penghuni surga dikasih baju dari sutra berwarna hijau, indah luar biasa. Penghuni neraka dikasih baju juga, tapi bajunya min qatiran, dari aspal yang panas itu. Jadi kalau orang bikin aspal itu kan ada yang cairan hitam itu kan buat nempelin pasir-pasir itu. Itu panas-panas, coba diinjek. Nauzubillah min dzalik, diinjek, begitu diangkat kakinya pasti terkelupas kulit dan dagingnya itu, sisa mungkin tulangnya aja, karena panas luar biasa. Itu besok hari kiamat dijadiin baju buat penghuni neraka. Setelah itu pasti kehausan. Di neraka panas luar biasa, disiksa pasti kehausan. Apa air minumnya? Ya Allah.
min ainin aniyah. Aniyah itu muntahal hararah kata para ulama. Mentok panas itu. Panas berapa derajat? 100 derajat dipanaskan lagi terus 200 derajat terus sampai Kelvin terus dari Celcius sampai ke Kelvin terus mentok paling panas. Nah, itulah air yang diberikan kepada penghuni neraka. Dan mereka sangat kehausan. Orang itu beda minum haus dengan sangat kehausan. Kalau haus itu minumnya biasa aja. Tapi kalau kehausan begitu. Jadi air itu kemana-mana. Itu begitu diminum itu kena wajahnya langsung meleleh. Tapi tetap dia minum karena haus. Diminum terus masuk ke dalam kerongkongan habis terbakar, meleleh terus sampai habis. Nanti Allah jadikan lagi haus lagi, diminum lagi. Udah tahu dia ini airnya mendidih. Ini airnya panas, baunya seperti nanah bercampur darah, tapi tetap diminum. Kenapa? Haus. Orang itu kalau terlalu haus, saking hausnya nggak ada yang bisa diminum. Apapun diminum sama dia. Itu ada film 24 hours apa itu judulnya, yang orang terperangkap, dia lakukan hacking panjat gunung itu sendirian, lalu dia jatuh terpeleset, terperangkap di antara bukit, terjepit tangannya itu sendirian, terjepit di situ. Dia teriak-teriak, nggak ada yang nolongin karena memang dia perginya sendirian, orang nggak ada yang tahu. Terjepit di situ selama 2 hari 2 malam atau 4 hari 4 malam itu, kayaknya 2 hari 2 malam. Nggak ada makanan, apa 4 hari 4 malam lupa itu. Itu dia melihat kisah nyata katanya. Dia bawa air sebotol begini. Di hari pertama dia minum masih banyak, lama-lama tinggal sedikit. Dia sudah mulai bingung, apa yang harus saya minum? Akhirnya minum dikit-dikit. Lama-lama habis tuh, betul-betul habis air itu. Haus datang. Apa yang mesti dia lakukan? Apa yang dia minum? Mohon maaf sekali. Botol itu dia buka, mohon maaf. Lalu dia kencing. Mohon maaf, air kencing itu yang dia minum. Dalam kondisi normal mungkin gak sih kita minum air kencing sendiri? Ngeri, gak mungkin, mustahil. Tapi dalam kondisi terjepit, terpaksa dia harus minum air itu. Begitu seterusnya. Jadi haus itu begitu dahsyat. Saudara-saudara kita kemarin dari Rohingya itu, yang mereka kabur dari kampung halamannya, mereka naik perahu, ya, satu perahu kecil itu dinaiki sekian puluh orang, ya, nggak layak dah, terombang-ambing sekian bulan, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Persediaan air nggak ada. Mereka akhirnya sampai mendarat di beberapa wilayah bagian Indonesia, sebagian di wilayah Aceh dari sana itu ya. Mereka cerita, apa yang diminum? Kan nggak mungkin minum air laut, asin, rusak pasti tenggorokan. Apa yang mereka minum selama itu? Ternyata mohon maaf sekali, itu air kencing mereka yang mereka minum. Masya Allah. Kenapa mereka minum itu? Saking hausnya tuh. Di dunia saja orang bisa meminum hal-hal yang menjijikan karena saking luar biasa hausnya. Di neraka udah nggak ada lagi air itu. Mereka nggak bisa kencing lagi, nggak ada. Apa yang mereka minum? Itu air yang panas mendidih itu. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan sampai syaitan mencelakakan kita masuk ke dalam neraka, karena bahayanya ngeri sekali. Lalu lanjutan hadisnya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Lalu didatangkan yang kedua, orang yang waktu di dunia hidupnya sangat miskin. Saking miskinnya dia makan itu nggak tahu dari mana dia bakal makan siang. Paginya mungkin masih dapat makan, siang nggak tahu di mana dia harus makan. Saking miskinnya mungkin dia berebut dengan tikus, dengan kucing di tong-tong sampah itu. Jadi ada orang makan nggak habis, dibuang tong sampah, itu diambil sama dia. Pakaiannya mungkin compang-camping. Kalau pakai baju dikit, yang agak bagusan dikit, itu orang langsung bilang, jemuran siapa itu yang diembat? Saking miskinnya. Tapi min ahlil jannah, dia termasuk salah satu penghuni surga. Sebelum dia masuk surga, di hari kiamat itu kata Allah, kata Rasulullah, fayusbaghu sibqatan fil jannah. Dicelupin sebentar ke surga, dikeluarin lagi. Jadi masuk surga bentar, keluar lagi. Kalau tadi orang paling kaya di dunia masuk neraka bentar, dikeluarin lagi. Lalu ditanya, pernahkah kau merasakan kenikmatan? Enggak pernah, kata dia. Yang ini orang paling sengsara, puluhan tahun hidup di dunia, sengsara terus, enggak pernah dia. Kalau ada film sengsara membawa nikmat, masih mending ada nikmatnya. Ini enggak ada. Sengsara membawa kesengsaraan, sengsara terus. Paling sengsara itu. Dicemplungin ke neraka bentar, dikeluarin lagi.
Fayuqalu lahu, lalu ditanya, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat, apakah kau pernah melihat kesulitan? Hal marra bika syiddatun qat, apakah kau pernah merasakan yang namanya kesusahan, kesengsaraan selama hidupmu? Apa dijawab? La wallahi ya Rabb, demi Allah gak pernah saya merasakan ma marra bi bu'sun qat, belum pernah dalam hidup saya itu merasakan kesulitan sekalipun, gak pernah. Tidak pernah saya melihat kesengsaraan sedikit pun, gak pernah. Subhanallah. Padahal puluhan tahun hidup di dunia sengsara, nyemplung ke surga bentar aja langsung terlupakan kesulitan dan kesengsaraan di dunia ini. Dahsyat. Ini hadisnya sahih, hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi itu menunjukkan betapa bahaya yang ditimbulkan oleh syaitan di surat An-Nas itu begitu dahsyat, luar biasa, karena dia bahayanya adalah akhirat. Maka senjatanya 3. Sementara bahaya yang ditimbulkan kalau untuk dunia ini itu memang kita harus hindari, kita harus jauhi. Tapi kalaupun kena, dia tidak seperti bahaya di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kita masuk ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb al-Falaq. Apa yang dimaksud dengan al-falaq? Itu banyak sekali pendapat para ulama. Ini saya kerucutkan menjadi 3 saja. Yang pertama adalah maksudnya waktu subuh. Ini diantaranya pendapatnya Imam Mujahid, Imam Atta dan juga At-Tabari. Yang kedua, makhluk. Al-falaq itu makhluk. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Kata Allah, innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah lah yang falaq, membelah. Jadi falak itu secara bahasa artinya membelah, atau al-falak sesuatu yang terbelah. Jadi mana al-falak fa'al maknanya maf'ul, al-falak tapi secara mana al-mafluq artinya sesuatu yang terbelah, itu falak. Jadi Rabbul Falak, Tuhan penguasa sesuatu yang terbelah. Apa sih sesuatu yang terbelah itu? Waktu subuh. Karena subuh itu sebelumnya malam gelap pekat, langit itu, alam itu gelap pekat. Lalu muncullah fajar. Fajar itu datang menyingsing dia. Menyingsing itu kan membelah sebetulnya. Jadi malam yang tadinya gelap pekat, begitu muncul fajar dia terbelah. Lama-lama terang. Nah, itu disebut dengan al-falaq. Menurut Imam Mujahid atau At-Tabari dan juga salah satu pendapatnya Ibnu Abbas. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, al-falaq itu makhluk. Manusia itu tercipta dari sesuatu yang terbelah. Antara sel sperma dengan sel ovum bertemu, lalu terjadilah pembuahan sel. Lalu lama-lama sel ini dari yang satu membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya. Lalu terjadilah bentuk zigot, embrio itu, segumpal daging, segumpal darah dan seterusnya, sampai terjadilah manusia. Itu awalnya al-falaq. Lalu begitu keluar, ini diantara maknanya, begitu keluar dia membelah rahim. Dia keluar, terpecah, terbelahlah itu plasenta. Apa namanya? Plasenta itu? Ya pokoknya itulah ya. Terbelahlah dia, keluar. Istilahnya pecah hari-hari, pecah apa itu? Terbelah, keluar rahim. Itu falak namanya. Tanam-tanaman gitu juga. Dari biji, dari satu biji itu biji padi, biji gandum, biji jengkol kalau di kita, biji apalagi buah-buahan semua itu biji-bijian, dia akan terbelah itu. Dari bentuknya satu dia akan terbelah lalu keluar tunas. Itu falak. Nah, innallaha faliqul habbi wan nawa. Terbelah, lalu keluarlah tunas. Tunas ini nanti dari dalam tanah dia akan keluar, membelah tanah itu. Subhanallah ya. Tunas pohon itu kan kecil sekali, lemah sekali. Tapi dia bisa membelah tanah yang kering kerontang, yang pekat terbelah. Bahkan rumput saja itu mampu membelah aspal. Aspal itu jalan raya tuh. Itu tuh kalau kita biarkan, itu akan tumbuh rumput. Rumput itu bisa keluar, bisa membelah. Oh itu dahsyat sekali. Padahal dia lemah ya. Tapi dia bisa membelah. Lewat tanah itu dia membongkar itu. Bahkan di batu-bebatuan itu, kalau sudah tertimpa hujan, itu akan keluar rumput. Rumputan, tanaman-tanaman bisa akan keluar dia, membelah. Siapa yang menggerakkan ini? Allah. Maka disebut dengan Rabbul Falaq. Dari yang mati Allah keluarkan yang hidup, dari yang hidup Allah keluarkan yang mati. Begitu.
pohon sudah tumbang mati, keluar tuh jamur, apalagi tanam-tanaman, ya, itu keluar tuh. Dari yang hidup juga keluar yang mati, begitu seterusnya. Nah, itu disebut dengan al-falaq. Ada salah satu pendapat dari Ibnu Abbas, al-falaq itu adalah salah satu penjara di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam Adwaul Bayan, pendapat yang terakhir ini itu ghairu mustanadin ila dalilin sahih. Tidak bersandar kepada dalil yang sahih. Jadi kita tidak temukan rujukannya baik ayat Al-Qur'an ataupun hadis sahih yang menjelaskan al-falaq ini adalah salah satu penjara di neraka. Secara bahasa pun enggak matching. Kalau tadi waktu subuh oke. Faliqul isbah, Allah yang membelah waktu subuh. Dari tadinya gelap pekat, begitu muncul cahaya terbelah. Oke. Makhluk oke. Dari tadi satu sel terbelah menjadi dua dan seterusnya. Keluar dari rahim membelah. Setelah itu tanam-tanaman juga membelah tanah dan seterusnya. Secara bahasa iya, didukung lagi dengan ayat ya surat Al-An'am itu. Sehingga kalau Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti al-falaq itu maknanya lebih ke sini dibandingkan yang sini. Baik. Nah, itu makna al-falaq. Sampai sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan masuk lagi ke ayat pertama ini. Apa yang dimaksud dengan Rabbul Falaq? Kenapa kita diminta berlindung kepada Rabbul Falaq? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Cukup? Insyaallah. Baik. Kalau cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu selamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan yang ada di dunia ini, terlebih lagi keburukan dan mara bahaya yang ada di yaumul qiyamah. Sehingga kita semua mudah-mudahan selamat di dunia, selamat pula di yaumul hisab, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.